Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, pada malam yang pertama dari bulan Rajab tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita setiap malam Ahad untuk sama-sama mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis yang tercinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita sudah masuk pada bulan Rajab dan disunnahkan ketika kita memasuki bulan Hijriyah, maka kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan ini ibadah kita lebih maksimal daripada bulan sebelumnya. Kita baca doa sama-sama. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa juwarin minasy syaitan wa ridwanin minar rahman. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalamnya dengan keamanan dan keimanan, dengan keselamatan dan keislaman, dan berlindung dari godaan syaitan, dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Alhamdulillah, kita sudah membaca doa memasuki bulan baru dari bulan Hijriyah, terkhusus untuk bulan Rajab. Maka keutamaan bulan Rajab itu adalah bahwasanya bulan Rajab salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan yang diharamkan, artinya bulan ini dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah di surah At-Taubah di ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri innallaha isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala berjumlah 12 bulan, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan 4 bulan tersebut disebutkan dalam hadis Abu Bakrah Al-Bakhili radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zamana qad istadaraka ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana porosnya, sebagaimana mestinya. As-sanatu 12 syahran. Dalam setahun ada 12 bulan.
minha arba'atun hurum, dan ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang disebutkan secara berurutan. Zulqa'datu wa Zulhijjatu wa Muharram. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan 1 bulan yang disebutkan secara terpisah, yaitu bulan Rajab, yaitu bulan ini. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab adalah bulan yang diapit oleh bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Maka kita berada di bulan yang ke-7 dari bulan-bulan Hijriyah. Dan berarti ketika kita sudah masuk di bulan Rajab, maka kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Kurang dari 60 hari lagi kita akan bertemu dengan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Adapun tentang selain keutamaan bulan Rajab, selain daripada bahwa bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah, maka kata ahli hadis seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan bahwa tidak ada satu riwayat yang sahih, satu hadis yang sahih yang menjelaskan tentang adanya amalan-amalan khusus yang diamalkan di bulan Rajab. Begitu juga ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasannya di bulan Rajab ini tidak ada amalan khusus, tidak ada puasa-puasa khusus, tidak ada salat-salat khusus yang dikerjakan di bulan Rajab. Tidak ada salat Rajab, tidak ada puasa Rajab. Yang ada adalah amalan-amalan sunnah yang sudah kita ketahui, maka kita bisa meningkatkan kualitasnya dan memperbanyak kuantitasnya. Tetapi tidak ada secara khusus ada yang disebut dengan salat tahajud Rajab atau puasa sunnah Rajab. Yang ada adalah puasa sunnah yang seperti biasa yang kita ketahui, puasa Senin Kamis, puasa putih, salat tahajud, tetapi tidak ada salat atau puasa khusus yang dikerjakan di bulan Rajab. Jadi jemaah sekalian yang sama-sama bahagia, bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, maka yang bisa kita kerjakan adalah mari memperbanyak amal soleh dan kita menghindari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan di bulan yang mulia ini. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk pada pelajaran kita, kami ingin meminta kepada seluruh jemaah sekalian untuk sama-sama pada malam hari ini kita mendoakan orang tua kita, ya, orang tua kita Bapak Sahabuddin Hafizahullah Ta'ala, itu bapak dari jamaah kita, santriwati kita Ibu Fitri, dan mertua dari Bapak Haji Yunus, ya, yang sedang terbaring sakit. Kami minta doa-doa yang ikhlas dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakitnya dan menjadikan penyakit ini sebagai penggugur-penggugur dosa dari apa yang beliau kerjakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan
badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin Allahumma shfi maradana wa maradal muslimin Allahumma shfi Bapak Sahabuddin hafizahullah ta'ala Allahumma shfihi Allahumma shfihi Allahumma shfihi minal marad ya rabbal alamin la ba'sa tahurun insyaallah ta'ala Allahumma rabban nas أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada para jamaah sekalian yang telah mengantarkan, mengirimkan doa untuk orang tua kita Bapak Sahabuddin hafizahullah taala. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir masih dalam pembahasan kitab jual beli. Setelah kita masuk pada bagian yang keenam dari pembahasan kita ini, yaitu jual beli yang dilarang. Jual beli yang dilarang. Kenapa penulis menyebutkan tentang adanya praktek-praktek jual beli yang dilarang? Kalau kita melihat di sini, bahwasanya kenapa ada jual beli yang dilarang? Apa sebabnya dilarang? Maka di sini disebutkan bahwa peletak syariat yang maha bijaksana melarang sebagian jual beli yang mengakibatkan hilangnya apa yang lebih penting seperti menyibukkan diri dan lalai dari ibadah yang wajib atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Jadi ada dua sebab. Kalau kita baca ini ada dua sebab kenapa ada praktek jual beli yang dilarang. Yang pertama, bahwasanya ini bisa menghambat atau menyibukkan kita daripada tujuan pertama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa mengakibatkan kita akan lupa diri dan kita lupa dengan tujuan utama kita, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Yang kedua, dilarang karena bisa jadi praktek jual beli ini merugikan orang lain, menzolimi saudara kita. Dan kita lihat dalam praktek jual beli di sini, entah yang pertama bisa jadi dia lalai daripada ibadah kepada Allah, atau entah yang kedua dia bisa menzolimi saudaranya yang lain. Sehingga perlu untuk dibahas apa-apa saja bentuk jual beli yang dilarang dalam agama kita. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sebutkan ada 5, ya, ada 5 jual beli yang dilarang. Kita ulangi secara singkat. Yang pertama adalah jual beli sesudah azan kedua pada hari Jumat. Tidak sah jual beli sesudah azan kedua pada hari Jumat. Ya. Ini bagi masjid yang ada 2 kali azan. Ada 2 kali azan. Kalau 1 kali azan berarti azan itulah yang tidak boleh ada praktek jual beli. Ya. Dan ketika ada masjid yang 2 kali azan, dan begitu juga di Mekah dan di Madinah, biasanya jarak antara azan pertama dengan azan kedua 30 menit. Kalau Jumat masuk jam 12 siang, maka azan yang pertama itu jam 11.30. Itu sudah azan yang pertama hari Jumat, menginformasikan bahwa yang sedang santai-santai di rumah atau yang masih di toko
sekarang tutup dan bergegas untuk ke masjid. Karena kalau sudah azan yang kedua, jam 12.00 itu sudah masuk misalnya, maka tidak sah lagi jual beli, bahkan haram kalau dia jual beli. Ya. Kalau masjid yang tidak 2 kali azan, berarti pas azan itu dilarang transaksi, haram. Dalilnya adalah firman Allah di surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah." Apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat. Maksudnya diseru ini adalah azan. Azan pada hari Jumat. Maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Di sini kita perhatikan, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka transaksi yang dikerjakan ketika sudah azan Jumat, maka transaksi itu dianggap batal dan haram. Kalau dia nekat transaksi, maka haram, berdosa. Karena sudah masuk waktu Jumat. Baik jualannya secara offline maupun online. Jangan kira online ini bebas, ya, mentang-mentang mengudara. Ya. Cuma ya gimana, deal. Dan sudah azan itu dianggap haram jual belinya dan tidak berkah. Tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hari Jumat adalah hari raya kita. Kita disuruh untuk cepat-cepat ke masjid di hari Jumat. Ya, kalau orang-orang Arab itu, ya, kalau Mekah Madinah jelas itu tidak usah kita cerita, ya. Dari ada yang start dari subuh, dia tunggu sampai Jumat. Tapi masjid-masjid yang lain seperti selain di kota suci Mekah Madinah, di Arab Saudi seperti di Riyadh atau di Taif, itu jam-jam 10 itu jamaah sudah datang. Ya, jamaah sudah datang. Ya. Alhamdulillah kita juga, ya, di tempat kita atau di kampung kita juga seperti itu. Jam 10 sudah datang. Marbotnya, bukan jamaahnya, marbot yang mau bersihkan masjid. Jamaahnya kapan? Masya Allah. Ya. Wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un, baru masuk. Anda biasa dengar itu? Khatib mengatakan wala dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa baru berdatangan. Masya Allah. Ya. Jadi itu karena ini adalah, kalau kita melihat ini azan kedua dilarang jual beli, itu disebabkan larangan yang pertama atau yang kedua tadi dari bentuk jual beli yang dilarang. Yang pertama karena melalaikan dari kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ya, berlaku bagi yang wajib salat Jumat. Ya. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan semua salat, bukan hanya hari Jumat. Ya. Tapi yang paling ditekankan adalah hari Jumat bagi yang diwajibkan untuk salat Jumat. Tetapi bagi yang tidak diwajibkan salat Jumat seperti wanita atau musafir, dan terjadi transaksi, misalnya ada musafir singgah beli makanan dan penjualnya adalah ibu-ibu misalnya, maka insya Allah jual belinya sah. Tetapi kalau dia bukan musafir, ya, kemudian penjualnya juga bukan ibu-ibu, ya, laki-laki, maka transaksinya tidak sah dan dia haram, berdosa ketika transaksi jual beli seperti itu. Ya. Dan kita harus, ya, memulai mempraktikkan bahwa kalau sudah waktu sholat, usahakan tutup toko dan pergi ke masjid. Mulai dari Jumat dulu. Ya, kalau tidak bisa langsung 5 waktu, mulai dari sholat Jumat dulu. Ya. Jangan membuka pintu untuk saudara kita. Ya. Saudara kita ini sudah mau ke masjid, maka jangan sampai kita membuka pintu agar dia singgah untuk transaksi jual beli dengan kita. Jadi bisa disampaikan kalau hari Jumat diumumkan di grup di mana bahwa hari Jumat jam 10 sudah tutup misalnya. Nah,
Atau ada yang mungkin yang memang mau tutup hari Jumat. Iya. Itu lebih bagus lagi supaya bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan di ayat ini surah Al-Jumu'ah ayat ke-9, maka bersegeralah kalian apa? Mengingat Allah. Di situ ada kata maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Tafsirnya mengingat Allah di sini adalah khutbah. Tafsirnya apa? Khutbah. Maka kita meninggalkan jual beli dan fokus untuk mendengarkan khutbah. Nah, sebagian jamaah Jumat tidak mendengarkan khutbah. Bahkan sengaja tidak dengarkan khutbah. Nah, maka bagaimana hukumnya? Sholat Jumat tapi tidak dengar khutbah, atau sengaja terlambat nanti pas sholat baru masuk. Nah, kaifa? Mana kaifa? Mana kaifa? Nah, sebagian besar ulama kita mengatakan sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Khutbah itu rukun sholat Jumat. Yang namanya rukun, apa makna daripada rukun? Jika tidak dikerjakan, maka tidak sah dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Contoh rukun kalau sholat seperti Al-Fatihah, berdiri bagi yang mampu, itu adalah rukun dan itu tidak bisa diganti dengan sujud sahwi misalnya. Nah, sebagian besar ulama kita, dan ini mayoritas ulama kita mengatakan tidak sah sholat Jumatnya kalau tidak dengan khutbah. Karena khutbah itu adalah rukun sholat Jumat. Rukun sholat Jumat. Ya. Rukun sholat Jumat. Bahkan ulama kita mengatakan kalau kita sholat Jumat itu berapa rakaat sholat Jumat? 2 rakaat. Mana 2 rakaatnya? Di khutbah. Ya. Kenapa sholat Jumat 2 rakaat bukan 4? Di mana 2 rakaatnya? Itu ada dalam khutbah. Jadi khutbah itu adalah bagian daripada sholat. Iya. Ini pendapat mayoritas ulama kita. Kebanyakan ulama kita mengatakan tidak sah. Dan ada sebagian yang mengatakan bahwasanya sholat Jumatnya tetap sah, tapi dia 0 pahala. Sah, tapi sayangnya 0 pahala. Tidak ada pahalanya. Inilah disebut dengan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak dapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau kita sholat Jumat, cepat-cepat datang ke masjid. Ya, datang saat pertama dekat daripada khatib, ya. Paling afdal di hari Jumat itu adalah dekat dari khatib. Semakin dekat dari khatib, maka itu yang paling afdal. Karena memang di situ ada syarat apa rukun sholat Jumat, yang mendengarkan khutbah Jumat. Baik. Kemudian yang kedua, larangan daripada jual beli, menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah atau memakainya untuk melakukan hal-hal yang haram. Kalau ada orang yang kita tahu mau membeli sesuatu untuk bermaksiat kepada Allah, maka ini dilarang. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat ke-2. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa. Surah Al-Maidah ayat kedua ini adalah kaidah. Perhatikan baik-baik ini, Al-Maidah ayat kedua ini banyak kita bisa masukkan masalah dalam hidup di surah Al-Maidah ayat kedua. Bagaimana kalau kita bantu teman kita untuk misalnya bohong? Nah, masuk ayat ini. Dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Bagaimana kalau kita bantu teman kita untuk misalnya menipu? Dan itu teman baik kita, masuk dalam ayat ini. Dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Bagaimana kalau kita bantu teman kita untuk belajar mengaji?
masuk juga dalam ayat ini. Dalam tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan. Jadi ini Al-Maidah ayat kedua, ini kaidah. Tolong dihafal ini Al-Maidah ayat kedua, karena banyak masalah bisa masuk di Al-Maidah ayat kedua. Bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukum itu, terutama masalah interaksi dengan manusia. Al-Maidah ayat kedua ini sangat sering dipakai, terutama masalah berinteraksi sesama manusia. Contohnya di sini ada orang yang mau beli anggur, misalnya kita penjual anggur, dan yang datang ini 99% kita tahu ini akan dibuat anggur dari buah yang kita jual akan dibuat untuk menjadi khamar, difermentasi, kemudian anggur itu berubah menjadi khamar. Maka kalau kita tahu, maka tidak boleh kita menjualnya. Kita tidak boleh menjual kepada dia. Atau misalnya ada orang ini, laki-laki datang kepada kita, kita ini penjual emas, kita penjual emas. Ada laki-laki datang melihat cincin emas, kemudian dia ambil cincin itu, kemudian dia lihat-lihat, kemudian dia pakai. Bagus sih kita lihat. Dia bilang, bagus sih kita lihat ini. Ini laki-laki yang bilang, iya bagus sih. Berapa harganya ini? Wah, berarti untuk siapa? Saya mau pakai. Nah, kalau kita tahu dia mau pakai cincin emas itu dan laki-laki yang membeli, maka tidak boleh. Karena laki-laki haram memakai cincin emas, karena itu bukan perhiasannya laki-laki. Emas itu tidak boleh untuk laki-laki. Ya, emas itu tidak boleh bagi laki. Yang boleh bagi laki-laki itu embak, kan perempuan. Baik, barakallahu fiik. Jadi haram bagi laki-laki memakai cincin emas. Tapi kalau cincin yang lain maka dibolehkan. Tapi cincin emas tidak boleh. Jadi tidak boleh menjual sesuatu yang barang ini kita tahu dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Kecuali kalau memang kita tidak tahu kita ketemu di jalan dia pakai cincin emas itu di luar daripada pengetahuan kita. Tapi kalau hakul yakin dia akan pakai, apalagi dia bilang apa yang cocok untuk ukuran saya, berarti dia mau pakai. Bukan juga penjual itu menginterogasi, ya, ini cincin untuk siapa, untuk kita atau untuk istri? Itu jangan. Tidak perlu penjual bertanya seperti itu. Ini cincin ini yang kita pakai untuk kita atau untuk istri kita, tidak perlu. Tapi kalau ada indikasi yang kuat bahwa seperti tadi bilang, kira-kira ukuran saya ukuran berapa? Berarti dia yang mau pakai. Maka itu tidak boleh. Ya, maka itu tidak boleh. Bukan juga penjual itu menginterogasi, bertanya ini mau dipakai untuk haram atau untuk yang halal, tidak. Ya. Tetapi kalau ada hakul yakin dia mau pakai untuk yang haram, maka kita tidak boleh menjualnya. Yang ketiga, jamaah sekalian, seorang muslim menjual sesuatu di atas penjual saudaranya muslim yang lainnya, atau ini bersaing, ya, bersaing, yaitu seorang muslim menjual sesuatu di atas penjual yang lainnya. Seperti contoh dalam buku ini, misalnya ada seorang berkata kepada orang yang membeli suatu barang dengan harga 10, misalnya 10 juta. Kemudian dia mengatakan, aku bisa menjualnya kepadamu barang yang sama dengan harga yang lebih murah, 8 juta misalnya. Kita tanya, kita ini penjual TV, kita tanya, ada tetangga kita bilang sudah beli TV baru, kita penjual, berapa kita belikan itu? Bilang di toko sana di Pangkajen saya beli 10 juta. Oh, saya bisa kasih kamu dengan barang yang sama dengan harga lebih murah, saya kasih kamu 8 juta. Itu nggak boleh, tidak boleh. Atau misalnya dia belum deal, tapi dia sedang tawar menawar lewat WhatsApp. Kemudian ya kita tahu infonya, bilang jangan beli itu, saya kasih kamu murah. Ini nggak boleh. Tidak boleh menjual sesuatu di atas penjualan saudara. Kira-kira yang ketiga ini melanggar yang pertama atau melanggar yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, karena telah menzolimi saudara. Atau
Dia mengatakan, aku menjual kepadamu barang yang lebih bagus dengan harga yang sama. Itu merek apa itu? 10 juta. Oh, saya kasih kamu 10 juta tapi merek yang lebih bagus lagi dari ini. Nah, ini sama saja. Sama saja, enggak boleh. Ya. Hadisnya jelas, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah sebagian dari kalian menjual sesuatu di atas penjualan sebagian yang lainnya. Ya. Jadi kalau memang dia sudah deal atau memang sudah ini, insya Allah memang itu rezekinya saudara kita. Tapi jangan kita mengatakan, ini sering terjadi ya, sering terjadi atau tidak? Sering. Jual beli apa yang sering terjadi ini? Apa? Jual beli apa biasa yang sering terjadi? Ya, biasa ada itu penjual memang seperti ini modelnya. Ya. Biasa saya kasih murah kamu, kenapa nggak beli di situ? Lain kali kamu beli sama saya. Ya. Nah, ini adalah termasuk ya hal yang tidak diperbolehkan. Ya. Barakallahu fiik. Apalagi kalau dia mengatakan ini harga khusus untuk kamu. Tapi semua orang nak kasih begitu. La haula wala quwwata. Ini diskon, 50% kamu diskon ya. Tapi semua orang yang datang ke tokonya dia memang bilang diskon ya. Ini untuk kamu saja ini, dari yang lain saya kasih. Wah, ini bohong. Al-kadhib. Ini dusta. Ya, tidak boleh seperti ini. Yang keempat, seorang muslim membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya yang muslim. Misalnya, batalkan penjualanmu dan aku akan membelinya kepadamu dengan harga yang lebih tinggi. Ya. Kalau yang tadi itu berkaitan tentang apa? Penjualnya. Kalau yang nomor 4 ini pembelinya. Ada misalnya barang stok terakhir. Setelah ini tidak ada lagi. Apakah HP? Misalnya ini HP setelah dibeli ini sudah tidak ada lagi produksinya, tidak produksi lagi. Maka kita mengatakan baru sudah ada penjual ini sudah dapat pembeli dan dia sudah deal. Berapa dia belikan ke kita? Saya sudah deal. Bilang berapa? 12 juta. Nggak usah. Saya beli ke kamu, saya kasih kamu 15 juta, tapi kasih saya. Padahal tadi dia sudah deal dengan pembeli yang lain. Ini tidak boleh. Adalah ya juz. Ini tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Karena ini termasuk daripada membeli sesuatu setelah saudaranya sudah deal untuk membeli kepada orang lain. Kalau yang nomor 4 ini larangannya masuk ke pertama atau yang kedua? Kedua, karena dia telah menzolimi saudaranya. Sering itu ada barang terakhir, produksi terakhir, apakah motor ini sudah keluaran terakhir ini produksi. Kalau sudah dibeli ini tidak ada lagi model seperti ini. Berapa dia beli? Misalnya ada motor X misalnya. Berapa? Nah, kasih saya 32 juta saya lepas. Dan enggak, batalkan saja. Saya beli kamu 35 juta. Ini enggak boleh. Ya, ini jual beli yang dilarang. Baik jamaah sekalian, kita azan terlebih dahulu.
La haula wala quwwata. La haula. La haula. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi itu yang disebutkan sebagai jual beli yang dilarang adalah seorang muslim membeli sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya yang lain. Maka tidak boleh kita membeli sesuatu yang sudah deal dengan saudara kita yang lain. Kemudian yang kelima, jual beli inah. Jual beli inah. Jual beli inah ini para jamaah sekalian, ya, untuk bisa lebih memahami jual beli inah ini, jual beli inah adalah jual beli rekayasa agar dia bisa mendapatkan uang. Dia adalah jual beli rekayasa agar dia bisa mendapatkan uang dan dia bisa berhutang dengan uang tersebut. Jadi seperti ini. Telah kita sebutkan ya pekan lalu, tapi untuk kita ulangi, kita murojaah. Misalnya saya sekarang lagi butuh uang, ya. Dan juga jamaah pasti semua butuh uang. Saya sekarang butuh uang, saya butuh uang 5 juta. Maka saya menjual HP ini dengan harga 5 juta. Ya. Kepada misalnya Pak Awal. Saya menjual ke Pak Awal 5 juta. Ya. Jadi saya cash. Saya jual cash 5 juta ke Pak Awal. Ini amplop uang ya. Pak Awal, saya jual HP saya 5 juta. Terit mau ya? Saya dapat 5 juta. Belum dapat. Di sini halal atau tidak? Sampai di sini halal ya? Ini sah, nggak ada masalah. Cuma apa yang menjadi masalah? Sebelum transaksi jual beli tadi, saya sudah punya rencana sama Pak Awal bahwa sebentar sebelum ini tadi di belakang kamera tadi saya bilang sebentar saya mau jual HP saya ke kita 5 juta. Ya, 5 juta bilang iya. Tapi saya mau beli lagi. Dan kita jual, Pak Awal jual dengan harga yang lebih tinggi tapi secara kredit. Tadi saya jual ke Pak Awal secara tunai 5 juta, ini 5 juta. Nah sekarang Pak Awal, saya lagi mau membeli ke Pak Awal, saya mau beli lagi tuh HP secara
kredit dan harganya lebih tinggi, yaitu 8 juta. Saya bilang sama Pak Awal, ini baru-baru nih. Setelah saya dapat uang, baru Pak Awal dapat itu HP. Di waktu yang sama saya bilang, saya mau HP saya lagi. Saya mau beli HP saya. Nah sekarang kan siapa penjualnya? Beliau. Berapa? 8 juta. Dan saya cicil ke beliau 1 tahun. Setiap bulan saya bayar kepada beliau sekitar 600.000. Ya. Ya. Nah disinilah letak tidak bolehnya. Di mana letak tidak bolehnya? Bahwa sebenarnya yang terjadi adalah saya ini mau pinjam uang sama Pak Awal. Tetapi kalau saya pinjam 5 juta, maka Pak Awal, saya mengembalikannya ke Pak Awal berapa? 5 juta. 5 juta kan? Nah kalau 5 juta ke 5 juta, orang bilang saya dapat untung apa? Dan belum tentu juga ada orang yang mempinjamkan kita uang. Maka agar bisa dapat keuntungan, ini riba dibalut dengan jual beli. Kaifa? Sekarang saya dapat berapa tadi? 5 juta. Betul ya? Saya dapat 5 juta. Baru saya cicil, berapa saya cicil tadi? 8 juta. Saya tanya, berapa keuntungan yang didapat oleh Pak Awal? Kholas. Jadi ini jual beli sebenarnya, ini hanya rekayasa ini. Sebenarnya aslinya saya mau pinjam uang. Tapi kalau saya bilang pinjam uang Pak Awal 5 juta, mungkin berpikir, saya dapat apa kalau dapat uang? Saya pinjam 5 juta, kembalinya berapa nanti? 5 juta juga. Kalau saya pinjam 5 juta dan saya kembalikan 5 juta, pertanyaan saya, riba atau tidak? Tidak riba. Maka, tapi siapa yang mau? Ya kan? Orang kan berpikir, kamu dapat 5 juta, saya dapat apa? Ingat Bapak Ibu sekalian, hutang piutang dalam agama kita adalah ihsan, berbuat baik. Tidak ada menuntut balasan. Kebajikan. Kita mau berbuat baik kepada saudara kita. Saya tidak dapat untung. Betul. Kapan ada pinjaman, di belakangnya ada untung, maka riba. Setiap pinjaman yang ada keuntungannya, riba. Seperti tadi, saya pinjam 5 juta, saya kembalikan 6 juta, berapa ribanya? 1 juta. Nah, supaya tidak ketahuan, ini adalah sebenarnya pinjam meminjam, saya ubah saja dengan cara jual beli. Akhirnya seperti tadi. Ya. Ternyata saya sudah dapat 5 juta, kemudian nanti saya cicil berapa? 3 juta. Ini namanya jual beli rekayasa. Jual beli rekayasa. Jelas di sini ya? Jual beli ini. Ya. Jadi ini sebenarnya jual beli ini hanya taktik saja. Intinya saya butuh uang. Tapi kan saya mau pinjamkan kalau 5 kembalinya 5. Pasti orang tidak mau. Nah, supaya berlebih, caranya begitu tadi. Saya jual tunai 5 juta, Pak Awal kasih saya kredit. Kenapa kredit? Kenapa tidak tunai? Nah, ini pertanyaan. Kenapa saya membelinya kredit, tidak tunai? Karena saya tidak punya uang. Kan tadi saya butuh uang. Kalau saya misalnya kontan 7 juta, dari mana dapat uang? Kontan berapa? 8 juta? Dari mana dapat uang 8 juta? Makanya kredit. Supaya ada waktu saya bisa menutupi hutang. Khalas. Barakallahu fiik. Yang paham alhamdulillah, yang tidak barakallahu fiik. 6. Kita lanjut ya. 6. Barakallahu fiik. Kita lanjut pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu mi'ah wahid wa ishrun min kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Dha'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil karim. Wassalatu wassalamu ala khairin bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah
اللهم اغفر لنا يا الله لنا ولأستاذنا الكرام وللحاضرين لجمع بمجلسه والمسلمين أجمعين تنسلوك المسلمين قال المعلم حفظه الله تعالى فذكر في سورة الله سبحانه وتعالى إلى أن تبقى فيه من السر مع شرك حفظه الله تعالى رسالة جلسة صلى الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Menjual barang dagangan sebagai penerimanya. Misalnya seseorang membeli suatu barang dari orang lain, kemudian dia menjualnya padahal dia belum menerimanya dan menguasainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membeli barang makanan, maka jangan menjualnya hingga dia menerimanya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dijualnya barang di tempat dia beli, sehingga para saudara itu memindahkannya ke tempat tinggal mereka. Barang siapa membeli sesuatu, maka dia tidak boleh menjualnya sehingga dia menerimanya secara sempurna. Lanjut. 7. Jual beli buah-buahan di atas pohon sebelum terlihat tanda masaknya. Tidak boleh menjual buah-buahan yang terlihat tanda masaknya karena dikhawatirkan rusak atau seperti busuk dan bocor atau keterangan sebelum dipetik. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana menurutmu bila Allah menghalangi buah-buahan itu menjadi mana karena rusak atas dasar apa seorang dan kalian mengambil harta saudaranya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual buah-buahan ada di atas pohon sehingga terlihat tanda nasabnya. Beliau melarang menjual dan membeli. Tanda nasab untuk kurma dikategorikan buahnya merah atau putih. Tanda nasab untuk kangkung dengan bintang dan tempat padanya rasa manis. Tanda nasab untuk biji-bijian adalah dengan bening dan meneras atau padat, dan seperti itu tanda nasab untuk buah-buahan lainnya. 8. Najshi. Najshi adalah tindakan seseorang melawan keimanan pada barang yang dipakai untuk dijual, padahal dia tidak bermaksud membelinya. Maka akan tetapi ia bermaksud dengan tindakannya tersebut untuk menipu orang lain dan mendorongnya untuk memberikan menaikkan harganya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang najshi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Yang keenam, menjual barang dagangan sebelum menerimanya. Jika ada barang dagangan yang belum kita terima, masih OTW misalnya, masih ada di Makassar barangnya, taruhlah misalnya kosmetik ya atau jam tangan, kita mau jual lagi, tapi ini belum sampai ke rumah paketnya, maka tidak boleh menjual barang itu sebelum kita menerimanya. Sebelum kita menerimanya. Ya. Karena siapa yang menjamin barang itu bisa selamat? Atau kalaupun selamat dan kita buka paketnya tidak terjadi kerusakan, siapa yang menjamin? Nah, karena begitulah, karena tidak ada jaminan, maka biarlah barang itu sampai dulu di rumah kita, baru kita jadikan status WA bahwasanya barang sudah ready karena kita sudah terima. Atau misalnya menguasainya, contoh jadi harus dulu dipegang. Tapi kalau misalnya seperti sawah tanah, itu bukan dipegang sawahnya, enggak. Maksudnya itu apa? Surat-suratnya sudah ada, akta notarisnya sudah ada, maka baru kita boleh menjualnya. Tapi sudah kita misalnya kita sudah jual secara lisan, tapi belum ada surat-suratnya, kan belum kita bisa jual. Jadi harus surat-suratnya sudah lengkap. Jadi maksudnya ini belum menerimanya atau belum menguasainya,
tergantung barang yang kita maksud. Jadi kalau misalnya barang ya nanti sampai paketnya. Tapi kalau misalnya tanah atau misalnya kendaraan, bukan maksudnya dipegang itu kendaraan, tapi maksudnya adalah menerima surat-suratnya. Yang ketujuh, jual beli buah-buahan di atas pohon sebelum terlihat tanda-tanda masaknya. Tidak boleh menjual buah-buahan yang belum terlihat matangnya. Orang kan kalau beli buah yang dicari apa? Matangnya. Maka kalau belum matang, maka tidak boleh dulu diperjualbelikan sebelum ada tanda-tandanya. Nah, di sini disebutkan kalau untuk kurma, kalau sudah mulai memerah atau menguning, silahkan dijual. Kalau untuk anggur, kalau sudah mulai menghitam, maka silahkan dijual. Karena jangan sampai kita sudah deal, padahal hasilnya tidak matang. Misalnya mangga, ya, misalnya mangga, belum di apa-apa, masih di atas pohonnya bilang manis itu, kan nggak bisa juga dipegang karena jauh, atau kecuali kalau manjat. Saya jual itu, bilang iya saya beli itu. Tapi kalau sudah dipetik ternyata keras, ya, tidak matang, jadinya kecut mangganya. Maka ini larangan gara-gara yang pertama atau gara-gara yang kedua? Kedua, karena telah menzolimi saudaranya. Jadi siapa penjual buah, jangan menjual buah yang belum matang. Apalagi kalau mengatakan baru ini dari Palopo, misalnya ada durian, ya, baru ini dari Palopo, atau semangka yang biasa, ya, semangka ini ya, warna hijau dia bilang. Kalau di, masya Allah, kalau di Arab Saudi itu dia belah dulu, baru coba dulu, kalau tidak cocok boleh batal, gitu. Kalau di Arab Saudi itu semangkanya, ya, itu dibelah dulu, diambil potongannya, kalau merah dan dia makan manis boleh lanjut. Kalau kalau batal misalnya tidak apa-apa. Ya, kalau memang kamu tidak mau tidak apa. Yang penting kalau manis silakan diambil. Nah, tapi masalahnya ini lain belah, lain juga nak kasih ki. Nah, lain belah, lain juga nak kasih ki. Pas di kantongan bukan itu yang masuk, semangka yang lain. Ya. Jadi ini hati-hati, tidak boleh menzolimi saudara. Yang terakhir, jual beli najshi. Jual beli najshi ini atau najazi. Najshi ini adalah kata kuncinya tawar menawar palsu. Tawar menawar palsu. Ada papan di depan rumah tertulis butuh uang segera, dijual mobil X seharga 300 juta. Dia foto itu, kemudian dia tulis nomornya, baru dia telepon. Halo, assalamualaikum. Ya, saya lihat di depan rumah lagi jual mobil, ya, butuh segera uang. Ya. Berapa harganya? Ya, seperti di situ 300 juta. Oh ya, 300 juta. Saya mau kurang, bisa 270 juta. Bilang nggak bisa saya jual. 270 nggak bisa. Saya punya uang cuma 270 juta. Bilang nggak bisa. Saya cuma jualnya 300 juta. Itu pun saya sudah mentok 300 juta. Oke. Kemudian nomor ini di-share di grup temannya, bilang serang ini nomor, dan kamu pura-pura menawar. Kamu Fulan bilang 250 juta, kamu bilang 240 juta, kamu bilang 100 juta. Ini lebih bahaya lagi, 100 juta dia bilang. Udah ditelepon atau di WA, saya mau beli berapa? 260, ada bilang 250, ada bilang 200 juta, bilang 100. Setelah itu dia tolak semua. Ini hanya pura-pura menawar. Setelah itu langsung dia telepon lagi. Halo, assalamualaikum, bagaimana? Masih kita jual? Iya, masih jual. Berapa? 270 juta seperti tadi. Itu pemikirannya tadi siapa? Yang penjual bilang, wah ini yang paling tinggi. Tadi yang menelpon tadi itu semuanya berapa? Di bawahnya 270 juta. Itu atas arahannya siapa? Arahannya dia tadi ini. Nah, ini namanya tawar menawar palsu, namanya najshi. Ini tidak boleh dalam agama. Ini tidak boleh. Tapi jangan ini dipakai untuk taktik, ya.
Saya khawatir ini jamaah dapat begitu, udah serang ini katanya, pura-pura menawar. Nah ini hati-hati, ini tidak boleh tawar menawar palsu. Menawar itu memang minimal sudah ada niat untuk membeli, bukan untuk disuruh-suruh. Bilang intinya tawari kurang dari 270 juta, karena saya cuma mampu 270, jadi kamu tawar di bawahnya. Terserah berapa, yang penting di bawahnya 270. Setelah ditelepon kembali, nah tolak semua tadi teman-temannya, karena dia tidak tahu pasti ini temannya yang telepon. Bilang gimana? 270 juta jadi? Ya, itu yang paling. Karena rata-rata tadi yang menelpon banyak itu di bawah 270 juta. Ini nggak boleh. Dan untuk nasi di kontemporer, masalah ini jual beli di zaman sekarang ini seperti misalnya akun-akun fake, akun-akun palsu. Orang misalnya live menjual misalnya, lagi lelang misalnya, kemudian di komentar itu saya tawar ini. Nah semua yang komentar itu teman-temannya juga. Hah? Nah ini yang terjadi. Ini termasuk jual beli nasi, yaitu yang komen-komen itu adalah sesama teman-teman penjualnya, sehingga orang yang tidak ada hubungannya bilang, wah kalau gitu saya mau kasih harga sekian. Jadi tawar menawar palsu namanya nasi. Atau yang lain seperti ini, fake review atau misalnya endorse. Misalnya ada artis endorse barang, tapi dia tidak pernah pakai barang itu. Contoh misalnya kosmetik, dia tidak pernah pakai kosmetik itu, tapi hanya untuk ia mengelabui orang bilang, wih artis saja pakai, wih artis saja review, berarti saya mau beli. Ini masuk dalam jual beli nasi. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.